Dikatakan dalam kitab Muqaddimah ini, maka Ibnu Khaldun dia mencoba membuat beberapa bagian, ya, yang mana sebelumnya sudah kita gambarkan. Ibnu Khaldun itu bicara tentang peradaban. Bagaimana peradaban di muka bumi ini berkembang. Yang awalnya masyarakat kita sampaikan mereka adalah orang-orang yang nomaden, ya, mereka yang suka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena pada waktu itu memang belum berkembang pertanian, belum berkembang peternakan. Orang kalau butuh apa-apa itu tinggal pindah saja. Ya, jadi orang butuh buah, dia tinggal pergi ke hutan. Butuh, ya, makanan berupa daging, maka mereka tinggal berburu. Tapi kemudian tentu ketika mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, selain tidak efektif, maka ini juga membuat mungkin tumbuhan, buah-buahan, atau kemudian kebutuhan yang lainnya tadi itu menjadi berkurang. Maka orang sudah mulai berpikir untuk, ya, mengembangkan pertanian. Mereka ambil, ya, oh ini lahan milik kami, kemudian ini adalah tempat kami, dan mereka mulai beternak, mereka mulai, ya, mulai bertani. Sehingga muncullah pada saat itu masyarakat yang disebut dengan modern, ya, modern society, masyarakat yang sudah mulai menetap. Nah, karena sudah menetap, mereka bukan lagi pindah dari setempat ke tempat yang lain, maka mulai kemudian membangun masyarakat, tatanan masyarakat yang lebih kompleks, yang oleh Ibnu Khaldun kemudian mereka bahkan membangun dinasti atau kekhalifahan. Jadi manusia tidak tiba-tiba kemudian mereka punya suatu peradaban. Dan ini juga sebenarnya yang dijadikan oleh, ya, kelompok sosialis seperti Karl Marx. Ya, mereka sampai mengatakan apa? Kata Karl Marx itu, ya, kita sebenarnya keinginan dari sosialis adalah supaya masyarakat kembali kepada nature-nya, kepada suasana alami mereka di awal. Yang mana bagi kelompok sosialis, konflik muncul itu adalah karena ada perasaan memiliki. Jadi kata mereka, kita datang ke muka bumi itu tanpa memiliki apa-apa. Ya, bahkan satu helai pakaian pun kita tidak miliki. Dan konflik itu belum juga muncul bahkan ketika kita masih bayi dan belum ada perasaan memiliki. Ya, buktinya misalnya anak mungkin di bawah 1 tahun, itu ketika dia punya mainan, mainannya diambil oleh kakaknya atau mungkin oleh temannya, maka dia tidak marah. Tapi ketika sudah mulai ada kesadaran, oh ini barang milikku. Nah, sehingga ketika ada orang yang ngambil, kakaknya atau temannya, ya, maka saat itu seorang bayi sudah mulai dia akan protes, dia akan nangis. Dan konflik, ya, kata kelompok sosialis berarti dimulai adalah karena ada perasaan memiliki. Ya, makanya nanti ekstrimnya kelompok sosialis ingin mengatakan berarti kita harus berusaha untuk menghilangkan perasaan memiliki tadi. Semuanya dimiliki oleh negara. Bahkan suatu saat, kalau sudah menjadi negara komunis, maka negara pun tidak dibutuhkan. Jadi masyarakat yang menurut mereka adalah masyarakat tanpa konflik adalah masyarakat ketika mereka berburu tadi. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Binatang apapun, tumbuhan apapun, buah apapun, itu milik bersama. Siapa yang mau, silakan diambil. Tapi ketika masyarakat sudah menjadi masyarakat yang nomaden, menetap pada suatu tempat, dan mereka sudah mengklaim, ini lahan milikku, oh, batasnya ini. Ketika ada orang, kemudian sudah mulai mengambil, ya, bahkan 1 jengkal atau 2 jengkal dari tanah yang dia miliki, konflik akan muncul. Kemudian yang kedua, konflik juga muncul adalah karena ketika manusia mulai memiliki sesuatu, ternyata kepemilikan tadi itu mulai tidak merata. Ada orang yang bisa mendapatkan yang banyak, ada orang yang mendapatkan yang sedikit, bahkan ada orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ini pandangan kelompok sosialis, ya, yang mengatakan berarti konflik itu adalah karena ada tadi huge gap, ya, ada perbedaan kesenjangan yang besar antara yang kaya dengan yang miskin, yang mana dikatakan the rich become richer and the poor become poorer. Orang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin itu menjadi semakin miskin, ya.
Dan ini mungkin juga terjadi di masyarakat kita sekarang ya. Bagaimana gap ya antara masyarakat kaya dan miskin itu mulai semakin mengangah. Ada orang dengan mudahnya misalnya mendapatkan uang, ya seakan-akan dia tidur saja itu uang datang ke rumahnya. Ya, dia istirahat, dia liburan kemana, uang itu ngikuti saja. Karena apa? Uang bekerja untuk dia. Tapi ada orang yang habis-habisan dia bekerja, ya banting tulang peras keringat, mungkin istilahnya kepala pun sudah bau tanah, kaki sudah seakan-akan ya naik ke atas kepala karena saking berjuangnya, tapi karena mereka tidak punya akses kepemilikan, dia tidak punya modal, dia tidak punya alat, dia tidak punya jaringan, dia tidak punya kekuatan, akhirnya mungkin misalnya sekarang untuk mendapatkan 100.000 per hari saja itu juga sudah susah luar biasa. Nah, kalau kelompok sosialis menginginkan, wah ini perbedaan ini harus dihilangkan. Caranya bahkan sampai revolusi. Tapi kalau dalam Islam tentu tidak seperti ini. Islam bukan agama yang dia ekstrim sebagaimana sosialis yang tidak akhirnya membolehkan siapapun memiliki sesuatu, dan bukan juga ekstrim sebagaimana kelompok liberal, kelompok kapitalis yang melepaskan segala sesuatu itu tergantung dengan individunya. Orang mau punya apapun silahkan. Siapa yang bekerja dia yang mendapatkan. Sehingga apa? Muncul orang-orang berpikir, ya sudah, saya capek-capek kerja, ngapain saya harus berbagi dengan orang lain. Tapi kalau dalam Islam Allah gambarkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu mereka menginfakkannya. Jadi boleh kita memiliki sesuatu, boleh kita jadi orang yang paling kaya, tapi hendaklah kita tetap menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti pertama mendapatkan kepemilikan tadi. Itu adalah yubali ayyakhudha al-mal minal halal faqat. Harus betul-betul perhatian mencari harta itu hanya dari yang halal. Kemudian yang kedua, kata para ulama, jangan sampai ketika kita mencari kekayaan, mencari kepemilikan harta tadi, itu menyebabkan kemudian kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang mukmin prinsip dalam hidupnya ketika dia sudah memiliki sesuatu, maka dia adalah orang yang murah hatinya untuk berbagi. Ya, paling tidak 2,5% dari harta yang dia miliki itu dia nilai bukan milik dirinya, tapi dia berbagi. Orang yang kaya berbagi dengan orang yang miskin, dan Masya Allah, ini akan membangun tatanan masyarakat yang kokoh, akan menghilangkan kesenjangan, bahkan apa? Akan muncul perasaan saling mencintai fil mujtama, di tengah masyarakat. Yang miskin pun mereka akan merasa senang. Yang kaya pun sebenarnya dengan mengeluarkan sebagian dari rezekinya, hakikatnya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri, hati dan harta yang dia miliki. Nah, inilah masyarakat ketika mulai maden, menetap di suatu tempat. Bahkan sampai mereka mulai membangun peradaban yang kokoh. Bukan hanya sebagai dinasti, bukan hanya sebagai ya kekhalifaan, bahkan menjadi sebuah negara. Ya. Dan orang kalau awalnya tadi ya perkembangan masyarakat kata Ibnu Khaldun itu hanya dengan ya awalnya bertani, awalnya mungkin yang tadi berburu, kemudian diganti mereka dengan beternak, kemudian mereka mulai on craft and ways of making of life. Mereka mulai membangun usaha-usaha ya kerajinan lainnya untuk hidup. Jadi bertani sekarang tidak lagi dimaknai cuma sekedar mencangkul saja. Ya, mungkin orang bertani ya dengan berjualan di toko. Mungkin orang ya bertani perkembangannya tadi adalah dengan berbagai jalan yang lain. Maka peradaban pun semakin meningkat dan semakin meningkat, apalagi manusia kata Ibnu Khaldun sampai pada level science. Ya, ilmu pengetahuan. Sampai pada perkembangan teknologi. Dan orang kan kalau sudah bicara bekerja dengan teknologi, ya bagi mereka yang betul-betul bisa memanfaatkan, maka tidak lagi kemudian bisa dihitung itu hanya dengan ya sekedar hitungan ya seperti orang bertani. Oh, kalau nanam sekian nanti hasilnya sekian. Kadang-kadang enggak bisa begitu. Bahkan ya tadi jumlah yang sangat besar sekalipun itu bisa datang.
Ya, contoh misalnya sekarang kan ya ada orang, bahkan mungkin anak-anak muda saja, ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi YouTuber, kata dia. Kenapa? Ada YouTuber-YouTuber yang kaya raya. Bagaimana menghitungnya? Ya memang ada hitungannya, tapi artinya kan secara kalau dihitung misalnya, kalau bekerja per hari sekian jam, ini beda lagi, hitungannya tidak lagi seperti itu, karena sudah bekerja pada bidang sains dan teknologi. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran peradaban menurut Ibnu Khaldun. Meskipun kalau kita tambahkan, dalam teori yang lain, sebenarnya disebutkan peradaban manusia ini adalah seperti organisme. Ya, peradaban manusia itu punya yang disebut dengan organisme teori. Jadi peradaban seperti makhluk hidup. Peradaban itu lahir, berkembang, tumbuh, tapi ingat, dalam perkembangannya, setiap peradaban, pada level apapun, apakah bahkan ya kita secara pribadi saja, level masyarakat, level negara, bahkan level dunia, itu akan ada yang disebut dengan peak position, posisi puncak. Makanya disebut tadi organisme teori. Peradaban itu seperti makhluk. Ada posisi paling puncak. Yang mana kalau peradaban sudah berada pada posisi yang paling tinggi, maka siap-siap itu saatnya untuk turun. Ya. Jadi peradaban manapun. Kita lihat misalnya sekarang, Amerika mungkin masih dikenal sebagai negara dengan kekuatan yang paling tinggi. Tetapi secara percepatan, Amerika itu sudah berada pada posisi yang tinggi, sehingga dia sudah mulai melambat. Pertumbuhan ekonomi kayaknya sekarang tinggal 2-3% saja. Padahal ada yang di bawahnya, misalnya Cina. Cina masih di bawah Amerika. Tetapi percepatannya itu sudah sampai 5-7%. Sehingga asumsinya adalah kalau polanya terus seperti ini, nanti akan ada suatu saat Amerika akan turun, kemudian Cina akan naik. Tapi juga siap, Cina suatu saat juga akan turun. Dan itu terjadi pada setiap peradaban. Ada masa-masa kejayaan, tapi ada masa-masa ketika mereka harus turun. Ya, dan kita sudah melihat banyak ya peradaban. Ya, apakah itu bentuk negara, kerajaan, ya bahkan kita pribadilah secara organisme tadi. Sini kan sudah mulai ada yang S2, sudah sepuh. Bahkan mungkin ada yang sudah S3, sudah sangat sepuh. Itu kita bisa merasakan itu. Ya. Duduk saja kalau tidak cari senderan rasanya kurang nyaman. Ya. Kenapa? Tadi ada kaidah, kata para ulama, asyabab, pemuda, itu adalah al-quwwah baina da'fain. Adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Da'fut tufula wa da'fus syuyukh. Kelemahan ketika kita masih kecil, dan suatu saat ada kelemahan ketika kita sudah syaikh, sudah tua. Kayak roda. Ada saat di bawah, naik, tapi tidak mungkin naik terus. Ada saat dia harus turun. Nah, masa ya dia di atas, inilah sebenarnya organisme itu adalah masa mudanya. Ya, kalau sekarang mungkin ya rata-rata disebut pemuda, ya seperti di Muhammadiyah kan, pemuda Muhammadiyah kan kalau usianya 40 tahun maksimal. Karena mungkin secara fisik pun kita merasakan ya 40, itu memang mungkin usia 20 sampai 40 adalah usia-usia yang betul-betul mungkin mau melakukan kegiatan apapun tadi tidak terlalu banyak berpikir tentang fisik. Tapi kalau sudah umur 40, ya tentu sudah mulai beda. Mungkin aktivitas sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 malam itu sudah tidak kuat lagi. Ya, harus ada saat untuk istirahat karena memang ya begitulah kehidupan. Ada saat mulai lemah. Ya, makanya setiap kita memang harus berusaha memanfaatkan ya masa-masa muda, masa-masa kuat, masa sehat, masa ya ketika kita bisa optimal maksimal untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Nah, ini sebenarnya yang harus jadi misi kita. Karena apa? Betapa banyak orang-orang yang ketika sudah sampai pada akhir dari peradaban atau akhir dari kehidupannya, ya karena merasa fisiknya sudah mulai melemah, maka muncul kalimat, andai saja dulu, andai saja dulu. Tapi apa? Kita lihat sekarang, ya
Subhanallah. Malang ini, ya kita mau renungkan, ini kan adalah kota pendidikan. Mungkin mahasiswa totalnya bisa jadi 100.000 lebih. Ya, sangat banyak mahasiswa yang ada di Malang. Dan kita percaya, kalau mahasiswa yang memang relatif dari usia mereka adalah usia muda, punya kekuatan secara fisik, punya kejernihan hati dan pikiran. Mereka, Masya Allah, mendapatkan warna keislaman yang kokoh, bersemangat ya untuk membantu agama Allah, semangat untuk sholat berjamaah di masjid, ikut taklim-taklim seperti ini. Kita percaya mungkin masjid-masjid semua Malang Raya ini mungkin akan penuh. Ya, tapi inilah realitanya. Dan kita bisa sebenarnya, meskipun tentu Allah yang tahu masa depan, tetapi berdasarkan pola yang selama ini muncul, bisa membaca peradaban ke depan itu akan seperti apa, itu dengan melihat bagaimana keadaan anak-anak muda. Karena asyabab hum zamanul qad. Para pemuda, mereka itu kata para ulama adalah zaman masa depan. Kalau pemuda-pemudanya orang-orang yang hati mereka mu'allikun qulubuhum fil masjid, hati mereka ini terikat dengan masjid, mereka menjadi orang-orang yang profesional, maka Masya Allah harapan cerah akan ada kemudian orang-orang yang membela agama Allah. Harapan cerah nanti akan ada kemudian orang-orang dengan posisi apapun. Termasuk tadi ketika mereka membangun suatu kepemimpinan, akan menjadi harapan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Karena kita pernah sampaikan, ini perenungan kami pribadi boleh jadi salah, ya. Tapi kita sekarang ini dihadapkan pada dua, ya, sekularisme, dua ancaman sekularisme. Satu sekularisme kanan, yang satu sekularisme kiri. Apa yang dimaksud dengan sekularisme kanan? Sekularisme maknanya adalah memisahkan antara urusan dunia dengan agama, dengan akhirat. Seakan-akan dunia dan akhirat itu tidak ada hubungannya. Padahal bagi seorang mukmin, dunia ini adalah ladang bagi dia untuk menuju akhirat. Bagi seorang mukmin, apapun yang dia lakukan di muka bumi ini, bukan hanya sekedar taklim seperti ini, atau hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan hablum minallah, tapi hablum minan nas yang kita kerjakan, hakikatnya juga adalah ibadah. Kita bekerja, itu ibadah. Kita berorganisasi, itu ibadah. Kita mengajar, itu ibadah. Kita berdagang, itu ibadah. Apapun yang kita lakukan, harus kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mulai muncul orang-orang seakan-akan kalau bekerja hanya cari uang kemudian selesai. Ini bukan urusan ibadah. Konsekuensinya apa? Ketika ada orang memisahkan tadi, maka satu, sekularisme kanan. Menganggap apa? Agama itu hanya kalau urusannya berkaitan dengan masjid, berkaitan langsung dengan hablum minallah. Sehingga ada sekolah-sekolah yang bahkan mereka, di sekolah kita tidak ada pelajaran matematik. Di sekolah kita tidak ada pelajaran IPA. Tidak ada pelajaran bahasa dan seterusnya. Intinya semuanya hanya urusan akidah, ibadah, fikih, akhlak, itu saja. Ini terlihat sekilas mungkin bagus. Tapi persoalannya kita hidup di zaman yang kata Ibnu Khaldun tadi memang terus berkembang. Yang orang akan sampai pada zaman sains. Zaman ilmu pengetahuan, teknologi. Dan anak-anak kita itu akan hidup pada zaman yang boleh jadi mungkin berbeda. Atau sangat berbeda dengan zaman yang sekarang kita rasakan. Kalau kita mau merenungkan perjalanan hidup kita saja. Ya mungkin abad ke-21 sekarang ya. Awal tahun 2000 sampai sekarang saja. Ini baru 20 atau 23 tahun. Perbedaan sains dan teknologi itu sudah sangat jauh. Ya. Kami ingat waktu SMA itu tahun 2003. 2003. Tahun 2000 masuk SMA ya. 2003 lulus. Tahun 2000 masuk SMA. Ya, di SMA kami itu yang punya handphone itu baru 2 orang. Dan handphone
Tidak salah, pulsanya saja, kartunya saja itu mahalnya luar biasa. Ya. Dan bentuk handphone yang tidak ada kayak sekarang ini. Itu handphone dulu kan kalau ada anjing gitu digini-gini kan anjingnya lari takut gitu ya. Karena HP yang besar gitu. Ya, ya. Itu itu dulu. Tapi belum terlalu lama. Awal 90-an yang kami ingat. Mungkin Bapak-bapak juga pernah. Kami lahir 85, Pak. Ya, sekarang 38. Tapi artinya perubahan tadi itu luar biasa. Itu TV saja mungkin belum waktu di kampung kami. Itu orang nonton TV itu hanya beberapa titik itu. Kalau mau nonton TV misalnya dunia dalam berita, kalau dulu ada berita. Itu orang harus kumpul dari ya beberapa orang, ya mungkin satu begini datang ke rumah siapa. Nonton bareng. Dan TV-nya hitam putih, kemudian ada banyak buruk-buruknya itu. Ada banyak titik-titiknya. Sekarang, wah, ini sudah luar biasa. Pasar. Dulu orang kalau mau pasar, oh kalau di tempat kami ada pasar Senen. Oh di kampung mana? Itu setiap hari Senin. Ada pasar Jumat, mesti tempatnya di sini. Ada pasar Ahad, pasar Sabtu. Setiap pekan tuh ada pasar, tapi pindah-pindah ya tempatnya. Sekarang ya kita mungkin bisa merasakan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarrabu as-suq. Ya sampai Allah Subhanahu wa taala pun itu mendekatkan pasar-pasar. Rumah pun bisa jadi pasar. Ya. Kenapa? Karena di handphone pun dia bisa transaksi. Jadi zaman ini sudah luar biasa dalam 20 tahun terakhir. Maka sekarang ketika kita bicara tentang anak-anak kita, tentu orientasinya bukan berpikir tentang sekarang atau apalagi masa lalu kita. Tapi kita harus berpikir tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami awal tahun yang lalu itu diundang ke New Zealand. Ya. Diundang dari Auckland University, ya, mereka memberikan Aku lelah, semua fasilitas. bateraiku Ya, lemah. pulang pergi penginapan selama ya, sekitar 10 hari di sana. Kemudian ya berbagai kegiatan kita lakukan, salah satunya ya di sela-sela tadi kita apa namanya diajak karena di sana ternyata ada satu orang Indonesia itu yang bekerja dalam bidang metaverse. Mungkin kita sekarang pernah mendengar ya, metaverse, virtual reality. Ya, jadi VR. Sesuatu yang sebenarnya dunia virtual tapi sudah seperti apa? Realitasnya begitu. Jadi di sana ada apa beberapa project. Di antara yang sedang dikerjakan waktu itu sama mereka adalah proyek pertambangan. Pertambangan, dia mengkoordinir dari New Zealand, pertambangannya ada di Jepang, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Gimana caranya? Ahlinya, yang ahli itu tetap
datang lagi ke psikolog atau apa. Ini bisa langsung interaksi dengan mesin dan mesin akan memberikan jawaban. Itu zamannya sudah mulai seperti itu. Wong kemarin beberapa waktu yang lalu saja dengan ada ChatGPT aja orang sudah mulai gelabakan. Ini ada apa? Dan perkembangannya ya Masya Allah sekarang ini luar biasa. Nah mungkin dalam beberapa hal Masya Allah kita tetap melihat ini sesuatu yang positif. Tapi tentu kalau tidak ada kemudian bekal agama yang kokoh, ini masalah. Padahal masyarakat tadi kita sampaikan ada dalam dua kutub. Satu kutub adalah masyarakat yang sekuler kanan, ya, yang tadi hanya belajar, ya, dia memahami agama itu bukan sesuatu yang sempurna, hanya akidah, akhlak, ibadah, selesai. Matematik tidak ada, ilmu IPA eksak tidak ada, ilmu sosial tidak ada, bahasa tidak mau dipelajari di sekolah. Kira-kira apa mungkin kemudian anak-anak kita yang belajar di tempat ini akan bisa juga ikut bersaing, akan ikut memberikan warna dalam perkembangan sains dan teknologi ke depan? Berat. Nah, pada sisi yang lain, ada sekolah-sekolah yang sekuler kiri. Kenapa kita katakan sekuler kiri? Anak-anak, wah ini sains, teknologi, bahasa, bahkan mereka sejak kecil, ada yang TK, bahkan di Malang ini kan sudah ada tuh TK, SD, itu sudah dengan bahasa asing. Ya, sehingga anak-anak ngobrol pun itu sudah seperti native. Dan mereka punya peluang besar ini untuk lanjut sekolah nanti S2, S3 itu ke luar negeri. Tapi pertanyaannya, apakah mereka paham dengan agama? Ternyata muatannya itu sangat sedikit. Bahkan hanya sepekan sekali. Itu pun di sela-sela waktu ketika guru sedang sholat Jumat. Pertanyaannya, ketika mereka sukses menjadi orang-orang yang menduduki posisi-posisi strategis di tengah masyarakat, maka apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Ya, mereka menjadi pengambil kebijakan, tapi mungkin semangat agama, semangat membantu Islam, itu tidak akan muncul dalam diri mereka. Padahal kita jelas, ya sudah dinasihatkan, ya termasuk oleh Kiai Dahlan misalnya, ya silakan jadi dokter, silakan jadi insinyur, silakan jadi apapun profesi-profesi yang mentereng di masa yang akan datang. Tetapi tetap semuanya itu adalah kita gunakan sebagai ladang untuk ibadah kita, bekal untuk akhirat kita. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perkembangan yang ada. Nah, bagaimana kemudian perkembangan yang ada tadi? Belum kita bicara urusan politik. Ya, perkembangan yang ada tadi harus kita hadapi. Ini harus dengan betul-betul perenungan yang mendalam. Dalam masalah kepemimpinan misalnya, maka disebutkan ya bahwa kepemimpinan ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Ini kita sudah mulai akan memasuki abad ya tahun politik. Sudah mulai ramai. Ini dibahas oleh Ibnu Khaldun. Ya, bagaimana ya masyarakat yang nomaden, kemudian mereka menetap pada suatu tempat, ketika mereka sudah menetap, maka mau tak mau kan harus ada struktur masyarakat yang juga harus disiapkan. Maka muncul kepemimpinan. Ya, dan kepemimpinan memang kalau secara teorinya Ibnu Khaldun mengatakan sebenarnya kepemimpinan itu lahirnya adalah dari persaingan antara satu kelompok dengan kelompok lain, karena ada asabiyah tadi. Ya, ada perasaan kekelompokan yang kuat, maka siapa yang kuat ya, yang memenangkan persaingan tadi, merekalah kemudian yang menjadi pemimpinnya. Dan memang dalam agama kita, pemimpin ini punya posisi yang sangat strategis. Sampai kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ya salah ra'su", kalau kemudian kepala itu sudah baik, salahul jasadu kullah, maka jasad itu juga akan baik. Ya, ini para ulama yang menyampaikan mengambil hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan urusan hati. Ya, karena dikatakan sesungguhnya al-fuad atau al-qalb, hati itu dia adalah seperti pemimpin ya bagi anggota tubuh kita, kemudian anggota tubuh yang lain itu seperti pasukannya. Nah, kepala ini adalah sesuatu yang sangat menentukan bagaimana kemudian arah kita. Dan itu adalah kepemimpinan. Maka kalau yang di bawah mau baik, arah ke depan mau baik, maka harus dapat pemimpin yang baik. Tapi secara sunatullah, tidak bisa kemudian kita tiba-tiba mengharapkan datang pemimpin yang baik,
tanpa memperbaiki rakyatnya. Dan ini sudah kita singgung ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan bagi kalian pemimpin-pemimpin yang menunjukkan ke jalan kami kalau kalian itu lamma sabaru, menjadi orang yang sabar. Sabar di atas ilmu, sabar di atas amal soleh, sabar di atas dakwah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kalian itu betul-betul beriman dengan ayat-ayat kami. Artinya apa? Sebenarnya pemimpin itu adalah cermin dari rakyat. Nah, kita tidak tahu ini. Ya, tahun 2024 itu memang sudah ada takdirnya siapa yang akan menjadi pemimpin. Dari 3 tadi akan ada 1 pasang itu yang kemudian menjadi pemimpin. Tapi siapa yang akan menjadi pemimpin itu sangat tergantung dengan bagaimana kondisi dari masyarakat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang menunjukkan ke jalan kami, pemimpin-pemimpin yang baik, lamma sabaru, kalau rakyatnya itu sudah bersabar, rakyatnya sudah baik. Ya, mereka sabar di atas ilmu, sabar di atas amal soleh, sabar di atas dakwah, dan beriman kepada Allah. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan pemimpinnya ya bukan pemimpin yang baik, ya, maka sebenarnya itu harus menjadi koreksi, bahwa inilah kira-kira gambaran dari masyarakat kita. Nah, ini suaranya, karena saya juga pas suaranya agak anu ya ini. Iya. Ya, tapi suara saya tetap kedengaran enggak? Kedengaran. Ini mohon maaf karena sebenarnya biasanya bisa lebih tinggi lagi, Pak. Cuman karena, atau jangan-jangan gara-gara ngomong pemimpin nih, Pak. Ya. Dan Masya Allah, dalam Islam sebenarnya kepemimpinan itu sangat strategis. Dan itu bukan urusan dunia saja, termasuk urusan akhirat. Sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya, salah satu doa yang tidak mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu imamul adil. Doa aku lelah, pemimpin yang adil. bateraiku lemah. Ya. Jadi kan doa yang tidak tertolak itu doa pemimpin yang adil. Kemudian wasaim hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Artinya apa? Kalau punya pemimpin yang bagus, kemudian Masya Allah pemimpin ini berdoa untuk kebaikan dari masyarakatnya. Secara teori, bahkan praktek, kita bisa belajar sebenarnya dari sirah nabawiyah. Ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu bahkan bisa merubah peradaban. Yang insya Allah kalau kita perhatikan mungkin, ya, dan kita yakinlah, misalnya Indonesia dibandingkan dengan masyarakat jahiliyah ya di bangsa Arab dulu, tentu kita mungkin tidak serusak dalam tanda kutip keadaan masyarakat jahiliyah ya pada saat awal kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW dalam 22 sampai 23 tahun ya melakukan perubahan menjadi pemimpin di tengah masyarakat, tentu dengan tahapan-tahapannya, ternyata bisa merubah masyarakat tadi menjadi masyarakat yang terbaik. Sampai Allah Subhanahu wa taala puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan di antara manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, karena kalian betul-betul dakwah itu jalan di tengah masyarakat. Kalian ajak orang kepada kebaikan, cegah orang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis beliau SAW mengatakan, khairul qarn qarni. Sebaik-baik masa itu adalah masaku. Ya, thumma yalinuha fayalinu. Kemudian yang setelah itu dan yang setelah itu. Nah, sekarang ini suaranya masih jelas, Pak. Nah, sekarang sebenarnya sih ini persoalan kita saja. Rasulullah SAW itu kan dalam anggap 23 tahun. Ini kan hitungan hijriah. Itu bisa melakukan perubahan masyarakat yang tadi dengan segala kejelekannya,
kemudian menjadi masyarakat yang sangat berperadaban. Nah, ini menunjukkan sebenarnya perubahan itu bisa dilakukan. Hanya saja kalau kita ingin melakukan perubahan, tentu kita pun juga harus berusaha untuk memahami bagaimana perubahan itu Rasulullah lakukan. Ya, mulai dari tahapan-tahapannya. Apa kemudian yang harus menjadi poin fondasi yang harus dibangun di tengah masyarakat. Makanya sampai ya kalau pengamat dalam politik Islam ya meyakini ini pendapat ya. Tapi kami pribadi pun juga menilai ini tidak salah dan bahkan sangat kuat mengatakan bahwa seorang pemimpin yang ingin sukses melakukan perubahan dari masyarakat, maka haruslah ya ya. Jadi kalau ada pemimpin yang ingin sukses melakukan perubahan masyarakat, maka pemimpin tadi harus mengenal sirah nabawiyah. Sehingga apa? Ketika dia kenal dengan sirah nabawiyah, maka dia akan bisa belajar inspirasi, minimal prinsip-prinsip, nilai, tata cara yang dilakukan oleh beliau SAW, kemudian itu tentu dikontekstualisasikan dengan masa sekarang. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya ini perlu ada perhatian yang mendalam ya, yang detail. Meskipun kita sadari ya sekarang ini memang ya bahkan orang yang mengatakan ya kami sendiri kan fokusnya sebenarnya dalam kajian politik Islam. Kita mengakui bahwa masih sangat terbatas orang yang takhasus ya, khusus belajar misalnya bagaimana politik Islam itu dikembangkan pada masa beliau SAW. Politik Islam dalam artian bagaimana beliau SAW itu membangun masyarakat, ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, membagi tugas ya dari sahabat-sahabat yang ada dengan jumlah yang terbatas tadi, kemudian mengorganisasinya untuk perubahan masyarakat. Dan tentu dengan nilai dan prinsip dalam Islam. Ini sangat terbatas. Padahal kalau kita kaji, Masya Allah, itu tidak selesai-selesai. Ya. Tapi masalahnya tadi, banyak orang akhirnya menganggap kalau sudah bahas politik, bahas ekonomi, bahas sosial budaya, seakan-akan Islam tidak ada di sana. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala ya sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu sebagai agama bagimu. Maknanya apa? Islam itu Masya Allah dari urusan pribadi yang paling kecil sekalipun. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Bagaimana caranya? Kita mau masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, kita masang baju saja, masang sepatu, ya, melepas sepatu, kita naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah. Ya, sampai nanti urusan berperang, urusan ya bagaimana kemudian ya membangun kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan masyarakat, itu ada. Hanya saja kadang-kadang tadi masyarakat kita sendiri yang membatasi. Membatasi seakan-akan ya sudah, kalau sudah lepas dari urusan ibadah makhdah, ya, urusan sholat, puasa, zakat, haji, ya, seakan-akan Islam tidak ada tempatnya di sana. Nah, ini masalah. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas memberitakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalian itu hendaklah masuk ke dalam Islam ini secara sempurna. Berarti apa? Secara politiknya juga harus sesuai dengan tuntunan Islam. Supaya apa? Supaya bisa dapat pemimpin-pemimpin yang adil. Supaya dapat pemimpin-pemimpin yang kata beliau SAW, nanti pada hari kiamat akan pemimpin ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma, pada hari la dhilla illa dhilluhu. Yaitu tidak ada lagi naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Tapi ya sudah merupakan sunatullah ya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ya'ti 'alan naz zaman. Memang akan datang
ya di tengah manusia ini sanawat, ya tahun-tahun khadda'at, tahun-tahun yang berat. Ya akan datang sayati 'alan nas sanawat khadda'at, tahun-tahun yang berat, yang mana saat itu yusaddaku fiha al-kadhib. Ada zaman orang sudah mulai membenarkan para pendusta. Wa yukadzibu fiha as-sadiq, dan zaman ketika orang mulai mendustakan orang-orang yang jujur. Wa yu'tamannu fiha al-kha'in, para pengkhianat itu justru dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin, dan akan dikhianati kelompok-kelompok yang jujur. Ya, al-amin itu artinya orang yang terpercaya. Ini bukan mengarah kemana-mana, Pak, ya. Ini bahasa Arabnya, ya. Jadi wa yukhawwanu fiha al-amin, akan dikhianati, ya, kelompok-kelompok yang jujur. Wa yantiku fiha arwaibidah, bahkan zaman itu kata beliau SAW akan banyak bicara para ruwaibidah. Siapakah? Qila wa ma arwaibidah, wahai Rasulullah, kata para sahabat, siapakah ruwaibidah itu? Qal, kata Rasulullah SAW, ar-rajul at-tafih fi amri ammah, ada orang yang belum selesai dengan urusannya sendiri. Mereka ini orang-orang yang bodoh, mereka yang tidak paham dengan permasalahan, tapi fi amril ammah, mereka sudah mulai akan komentar mengurusi urusan orang banyak. Dan ini masalah, Pak. Kita menangani masalah orang banyak, sementara urusan diri kita sendiri itu tidak selesai. Maka sebenarnya pemimpin itu harus cari yang secara pribadi, ya pada level apapun, itu yang sudah selesai dengan urusan dirinya. Karena ketika tidak selesai urusan dirinya, ini saya akan, ya, menjadi pemimpin al-mudallun, pemimpin yang sesat, yang kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu ala ummati, perkara yang paling aku takutkan di antara yang aku takutkan pada umatku ini, al-a'immatul mudallun, yaitu akan datang pemimpin-pemimpin yang sesat. Siapakah pemimpin yang sesat tadi? Yakunu ba'di a'immatul la yahtaduna bil huda. Akan datang, kata beliau SAW, pemimpin-pemimpin setelahku ini, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi menunjukkan orang kepada petunjuk, wala yastaununa bisunnati, dan mereka tidak lagi, ya, melaksanakan apa yang menjadi sunnahku. Jadi jauh sekali dengan Rasulullah. Kenapa? Mereka tidak kenal dengan sirah nabawiyah. Mereka jauh dari warna Islam. Kemudian wasayakumu fihim, dan akan ada orang-orang rijalun, yaitu dari para pemimpin tadi, qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, yang mereka ini hatinya seperti hati-hati setan, tapi dalam bentuk manusia. Ya. Dan kalau sudah muncul masa seperti ini, yang Allah gambarkan, ya, sesungguhnya ya akan datang nanti siapa pemimpin-pemimpin tadi? Wahai mereka orang-orang beriman, kata Allah, inna katsiran minal akhbar war ruhban, sesungguhnya kebanyakan dari para pemimpin-pemimpin tadi, apakah pemimpin politik, apakah pemimpin para pembesar-pembesar, la ya'kuluna amwalan nas, maka mereka akan termasuk orang-orang yang senang memakan harta manusia bil batil, dengan kebatilan. Kenapa berpolitik? Apakah betul untuk merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik sebagaimana yang dituntutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalau dari niatnya sudah salah, sudah itu kita tidak bisa banyak berharap. Karena faktanya apa? Ada orang hitung-hitungan, Pak, dalam politik. Ya. Sekarang misalnya kalau mau jadi anggota DPR pusat butuh berapa kira-kira, Pak? Untuk aman. Paling enggak 5M. 5M itu belum tentu aman juga itu. Lah, terus hitungannya terus gimana? Ya mereka bilang, tidak apa-apa keluar 4-5M. Kenapa? Insya Allah 1 tahun selesai. Itu dengan cara yang legal. Berarti apa? Kita masih bisa dapat ya jatah 4 tahun lagi itu. Menikmati. Loh, kalau pemimpin pikirannya sudah seperti itu, ya kira-kira kita bisa menyimpulkan apa yang kemudian akan didapatkan, ya, dari kinerja mereka tadi. Dan mereka wa yasudduna an sabilillah,
ya banyak di antara mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, justru mereka ini akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fitnah yang luar biasa. Ya, fitnah harta tahta wanita. Kadang-kadang ya sudah kena semua ini. Ya makanya dalam kitab ini tadi Ibnu Khaldun ini mengingatkan betul bagi kita. Ya bagaimana kalau Ibnu Khaldun ya kemudian mengatakan bahwa kepemimpinan, pemerintahan ini bukan hanya sekedar ya urusan manusia saja. Meskipun beliau ya dalam kitabnya Muqaddimah ini menjelaskan sebenarnya kondisi sosial politik yang ada di negara Arab Islam ya pada waktu itu. Tapi kita bisa mengambil inspirasi bahwa sebenarnya kekuasaan ini ya satu sisi mungkin kelihatan menyenangkan. Orang punya kekuasaan, bangga secara materi, dia mungkin akan mendapatkan sesuatu. Tapi kata Ibnu Khaldun, kekuasaan ini seharusnya bagi seorang muslim itu dijadikan sebagai amanah. Dia punya kekuasaan, ini dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Dan Masya Allah, akan beda, itu tergantung dengan niatnya memang. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ada orang memang niat ya berpolitik untuk dapat kekuasaan saja ansih, kemudian bahkan mendapatkan materi, ya sudah selesai, itulah yang akan dia dapatkan. Tapi kalau dia memang berusaha tadi untuk menjadikan sebagai sarana ibadah, menganggap ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maslahat yang banyak kepada manusia, untuk membantu orang-orang yang lemah, untuk betul-betul mengentaskan persoalan-persoalan ya yang terjadi di tengah masyarakat, supaya bisa menunjukkan bahwa ini loh Islam punya solusi yang lebih baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memudahkan mereka. Tapi ya kami wallahu taala alam, mungkin kami yang belum sampai ilmunya. Tapi sejauh ini kadang ya kami sendiri itu menunggu-nunggu ya. Bahwa misalnya, maaf, ada partai Islam atau apa, itu menawarkan ini loh. Islam punya tawaran untuk persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan strategis di tengah masyarakat. Oh, kalau ada masalah korupsi, gimana Islam menyelesaikan? Kalau ada masalah teroris, gimana Islam menyelesaikan? Kalau masalah kemiskinan, masalah pengangguran, atau masalah apapun, ya Islam seharusnya punya worldview yang berbeda. Solusi yang itu betul-betul tawaran strategis yang berbeda dengan ya orang-orang yang tidak mengatasnamakan Islam. Karena apa? Kita bukan berpolitik sebagaimana orang Barat yang mereka ini banyak sekali mengikuti Machiavelli. Ya, maka politik sekarang itu kan banyak disebut sebagai Machiavellian. Bahkan Machiavelli pun dianggap sebagai ya beliau ini adalah pemikir yang paling dibenci, tapi pemikir yang paling banyak diikuti. Ya, kenapa? Karena Machiavelli memang sangat pragmatis. Bagi Machiavelli misalnya, ini terakhir, bagi Machiavelli, seorang pemimpin dia harus punya dua moralitas, harus punya moralitas ganda. Satu sisi, sebuah pemimpin harus seperti fox. Fox itu rubah, cerdik, licik. Tapi pada sisi yang lain dia harus menjadi seperti lion, seperti singa. Artinya singa itu seperti raja hutan. Kalau perlu kejam ya kejam. Tapi di depan harus tetap menampilkan diri ya dengan cara yang licik, baik. Makanya sampai kata Machiavelli, kan Machiavelli ini kan menulis buku yang namanya The Prince. Ini nasihat untuk Raja Italia waktu itu. Karena dia penasehat raja. Gimana cara menjadi raja yang baik. Maka kata Machiavelli, seorang pemimpin itu tidak boleh punya agama. Tentu orang kan mengatakan gimana? Kan dibenci ini, Pak. Pemimpin tidak boleh menjadikan agama sebagai landasan moralnya. Kenapa? Kalau pemimpin sudah memegang agama, ini menurut Machiavelli, maka pemimpin tadi itu akan menjadi pemimpin yang tidak tegaan. Dia mau ngambil kebijakan apa, tidak jadi. Kenapa? Karena berpikir secara moral, oh tidak pantas saya begini. Tapi kata Machiavelli, agama ini harus ditanamkan kuat di tengah masyarakat. Kenapa? Ketika agama ditanamkan kuat di masyarakat, maka masyarakat itu akan mudah untuk dikendalikan. Karena ketika masyarakat tidak punya agama, mereka akan liar.
Tapi ketika mereka punya agama, maka masyarakat akan bisa dikontrol. Dan masyarakat tidak akan berani untuk melakukan pemberontakan. Sehingga apa? Raja atau pemimpin tadi, kata Machiavelli, harus berada di dua kaki. Satu sisi menanamkan seakan-akan dia perhatian dengan agama. Menanamkan kalau dia perhatian dengan rakyat, sehingga rakyat simpati dengan dia. Tapi di sisi lain, dalam proses pengambilan kebijakan, dia harus kejam seperti halnya singa tadi, yang tidak menggunakan nilai-nilai agama. Tentu kan kalau kita bicara dalam konteks Islam kan tidak pas. Tapi faktanya, ya bahkan mungkin umat Islam sendiri ini sudah mulai banyak ketika berpolitik atau menjadi pemimpin, sudah juga ikut menjadi Machiavellian, pengikutnya Machiavelli. Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelum diakhiri, monggo mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Yahudi itu sendiri yang di Israel ternyata juga dilakukan oleh apa namanya, katakanlah kita bisa sebut namanya Houthi gini, Iran gitu. Kalau kita baca ke apa namanya akhir zaman nanti kan juga pengikut Dajjal laknatullah itu juga rata-rata Yahudi yang dari Isfahan, itu kan salah satu daerah di Yaman juga. Apakah ini menjadi teori konspirasi karena apa namanya sama-sama Yahudi nih, ya kan? Sama-sama Yahudi, tapi Yahudi yang berbeda negara, apa namanya, saling menyerang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di hadis Nabi juga kan, apa namanya, permusuhan umat yang paling ketun gitu terhadap umat Islam kan itu Yahudi dan orang-orang Muslim. Ya, gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau apa namanya berbicara peradaban, tadi kita sudah menyampaikan bahwa memang peradaban itu dipertukarkan ya antar manusia. Jadi peradaban itu bukan sesuatu yang statis, tapi peradaban itu dinamis. Ada saat yang naik adalah peradaban A, ada saat kemudian yang naik adalah peradaban B. Dan itu juga bisa kita baca misalnya dalam surah Ar-Rum. Ya, bagaimana misalnya Allah menggambarkan Ghulibatir Rum. Ya, sudah mulai akan dikalahkan orang-orang Romawi. Dan dibaca dalam hadis, Rasulullah SAW itu juga akhirnya mengatakan apa? Akan datang suatu masa pada kalian, yang mana kalian akan mengikuti mereka, ya, zibran bezibran, waziraan bizira'in. Kalian akan ikuti mereka itu sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah. Sampai kata para sahabat, ahum minal yahud ya Rasulullah, apakah mereka adalah dari orang-orang Yahudi, wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya, ada saat memang Islam, bahkan kita sudah melihat ya, sejak tahun abad ke-7 ya, 670-an, itu kan 676 atau 76 itu masuk ke Palestina. Kemudian bahkan kan berkuasa di Palestina, itu kan sampai 1880-an. Ketika proyek Zionisme itu mulai dikembangkan, dan Zionisme itu memang dibantu dengan penjajahan dari orang-orang Eropa. Jadi dulu orang-orang Eropa, mereka memang pernah punya peradaban besar dengan Romawi, dengan Yunani dan Romawi. Tapi kemudian runtuh, dan bagaimana Romawi pun ditaklukkan, ya terutama
bersamaan dengan runtuhnya Bani Umayyah yang ada di Damaskus, kemudian berkembangnya Bani Abbasiyah di Baghdad. Tapi pada sisi lain ada keluarga dari Umayyah yang melarikan diri ke Cordova dan membangun ya dinasti baru, masih dinasti Umayyah. Meskipun zamannya adalah zaman Abbasiyah. Dan saat itu kemudian Eropa itu sangat terinspirasi dengan Islam yang ada di sana dan terwarnai. Ya. Tetapi kan peradaban dipergantikan. Setelah beberapa ratus tahun, kita melihat bagaimana kemudian justru inspirasi dari umat Islam yang memang pada masa Abbasiyah tadi adalah puncak perkembangan sains dan teknologi itu masuk ke Eropa. Dan orang Eropa pun mereka kemudian mengambil inspirasi kembali. Karena bagi mereka ini yang hilang dari apa yang selama ini mereka dapatkan pada masa Yunani dan Romawi. Singkat cerita, Eropa pun mengalami yang disebut dengan Renaissance. Ya, abad ke-17, 16, 17. Itu abad pencerahan. Dengan Renaissance, mereka mulai berpikir, mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, akhirnya sampai pada fase industrialisasi. Ketika sudah industrialisasi, mereka tambah kuat. Karena sudah menggunakan mesin. Dan mereka butuh sumber daya alam, butuh tenaga kerja, butuh pasar, termasuk untuk mengajarkan agamanya. Singkat cerita, terjadi penjajahan. Mereka datang Asia, Afrika yang memang mayoritas, kalau diperhatikan negara-negara Islam, itu kan kecuali di Amerika Latin, itu berada pada garis khatulistiwa. Dan negara di garis khatulistiwa ini relatif punya kekayaan alam yang luar biasa. Sehingga kalau lihat penjajahan, itu bukan hanya urusan Asia, Afrika, tapi mayoritas adalah urusan dengan bangsa Islam. Karena kebanyakan yang dijajah waktu itu sebenarnya adalah bangsa-bangsa Islam. Asia dan Afrika Utara. Ya, itu yang banyak dijajah. Dan mereka naik peradabannya. Eropa, Amerika, ya. Bahkan mereka mengembangkan budaya ya inlander ya di tengah masyarakat sampai orang merasa seakan-akan kalau barat itu lebih utama. Tapi kita harus melihat peradaban sekarang sudah sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, ini mulai bergeser juga. Mulai bergeser. Eropa sekarang ya, sampai dikatakan they are becoming without ever achieving being. Orang-orang barat sekarang ini mereka sudah menjadi sesuatu apa yang mereka inginkan secara fisik karena mereka sangat materialistis, tapi they never achieving being. Mereka tidak pernah mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka kan ketika membangun materi, itu kan harapannya kan ujung-ujungnya manusia itu kan ingin ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Makanya sekarang misalnya di Eropa, ya, di Amerika atau negara-negara maju yang lain, kita melihat angka bunuh diri itu tinggi. Kemudian angka orang yang ateis itu juga luar biasa, tinggi. Dan ini akhirnya termasuk mereka kan sangat rasionalis ya. Banyak yang tidak mau punya anak. Mereka menghadapi aging population. Generasi mudanya sedikit, generasi tuanya banyak. Sehingga mulai banyak masuk orang-orang Islam di sana. Dan singkat cerita orang Islam mulai kemudian memperkenalkan Islam di sana. Di Eropa berkembang drastis sekarang Islam. Sudah lebih dari 70 juta Muslim yang ada di Eropa. Bahkan beberapa itu sudah punya posisi-posisi yang strategis. Di berbagai belahan dunia lain, itu juga seperti itu sekarang. Ya, ada yang memprediksi, wah ini jangan-jangan masa bagaimana kemudian akan kembali lagi peradaban. Nah, tetapi kembali ke urusan Israel-Palestina. Ya, memang ada hadis dari beliau SAW yang mengatakan tidak akan ditegakkan hari kiamat, kata beliau SAW, sampai nanti akan terjadi peperangan antara Yahudi dan orang-orang Muslim. Yuqatilul muslimun al-Yahud. Sampai orang-orang Muslim itu akan membunuh orang-orang Yahudi. Bahkan peperangan itu nanti akan membuat orang-orang Yahudi tadi mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Ya, sampai kemudian berkata batu dan pohon, hadza Yahud ya healthy. Ini orang-orang Yahudi di belakangku. Faktulhu, bunuh mereka. Illa ghurqad, kecuali pohon ghurqad. Fa inna ghurqad syajaril Yahud. Karena ghurqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Dulu ya, orang banyak mengatakan ini proof that Islam is only the 7th century religion, kata mereka. Ini menunjukkan kalau Islam ini memang agama abad ke-7. Agama terbelakang. Bagaimana mungkin zaman sekarang kok bicara tentang perang di balik batu, balik pohon. Tidak masuk akal. Tapi ternyata para ilmuwan
politik internasional itu sudah menganalisis bahwa kalau terjadi perang dunia yang ketiga, kemungkinan perang setelah itu adalah perang batu. Kenapa? Karena saking majunya sains dan teknologi sekarang, perlengkapan persenjataan, kalau perang dunia ketiga terjadi, semuanya akan hancur. Sehingga seakan-akan orang tidak punya ya perlengkapan perang apa-apa lagi. Dan kalau lihat dari hadis ini adalah sesuatu yang sangat mungkin. Ya, sangat mungkin akan terjadi. Nah, adapun tadi detail, bagaimana relasi Yahudi dan seterusnya, ini tidak sederhana penjelasannya, sangat panjang. Ya, termasuk Houthi itu kan dari Yaman, Isfahan itu dari Iran. Ya, nah itu sebenarnya ada buku diklik aja di Google. Ini buku ini adalah disertasi dari bimbingannya Fukuyama. Fukuyama ini adalah yang menulis, dan dia kalau dalam bidang ilmu kami hubungan internasional itu terkenal luar biasa, dan dia yang menginspirasi munculnya buku yang ditulis oleh Huntington. Jadi Fukuyama menulis buku The End of History, ya, akhir dari sejarah. Akhir dari sejarah ini menceritakan bagaimana, itu kan tahun 90 atau 91 ya, ditulis menceritakan bagaimana perang dingin dulu antara liberal dan sosialis yang tadi memang sama-sama ekstrim. Kemudian menurut Fukuyama ini udah selesai nih perang ini, sudah dimenangkan oleh liberalisme, kapitalisme. Sehingga bagi dia tidak ada ideologi lain yang cocok untuk peradaban sekarang kecuali liberalisme. Ternyata kemudian tulisan ini dibantah oleh Huntington. Huntington menulis buku yang disebut dengan The Clash of Civilization. Benturan peradaban, yang kata Huntington, ada peradaban baru ya yang harus diwaspadai, dan yang paling berbahaya adalah Islam. Kemudian yang muridnya Fukuyama ini menulis, salah bukunya itu tulis saja The Secret Alliance Between Amerika, Israel, and Iran. Ya, aliansi rahasia antara Amerika, Israel, dan Iran. Tapi untuk membahas ini satu hari pun tidak cukup ya, karena memang sangat complicated ya. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.